Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P3K 2021. Kembali lagi dengan saya, Eko Supriyadi di channel Cekomat UNES. Kali ini saya akan membahas soal-soal P3K kompetensi teknis nih teman-teman. Oh iya, ada info menarik nih teman-teman, bagi kalian yang sedang belajar P3K. Kita lulus bimbel online nomor 1 akan mengadakan kelas gratis nih pada hari Jumat dan Sabtu pada tanggal 26 sampai 27 Februari 2021. Kamu bisa mendapatkan informasi dan materi serta pembahasannya secara gratis nih teman-teman. Jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Catat tanggalnya 26 sampai 27 Februari 2021. Ceko adalah anak yang rajin, memiliki sikap yang baik, dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional Matematika. Tapi, pada hasil laporan belajar, dia memiliki 4 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ceko terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ceko baik. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah ya. Jawabannya adalah yang D. Pembahasannya, menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, kriteria kenaikan kelas pertama, KI 1 dan KI 2, kompetensi sikap minimal baik. Kedua, KI 3 dan KI 4, kompetensi pengetahuan dan keterampilan, tuntas KKM. Yang ketiga, batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 adalah minimal 3 mata pelajaran. Karena di sini Ceko memiliki 4 nilai yang di bawah KKM, maka tindakan Anda sebagai wali kelas adalah tidak menaikkan kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Karena batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Oke ya, di sini Ceko memiliki 4. Tapi kalau Permendikbud nomor 23 tahun 2016, kriteria kenaikan kelasnya maksimal adalah 3. Kita bahas soal berikutnya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPB. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi, dan karakteristik daerah dan struktur kurikulum. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik intelektual, emosional, sikap, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas ke dalam, dan keluasan materi pelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan dituntut lingkungan. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang iya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Langkah pemilihan materi saat menyusun RPP. 1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, memilih sumber bahan ajar yang relevan dengan materi yang akan dipilih. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A,
mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Begitu ya teman-teman. Saat seorang guru mencari materi dan media dari internet, saat menyusun RPP harus memiliki 3 langkah dalam pemilihan materi. Hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Pak Rudi menampilkan bahwa dari 32 siswa kelas 7, ternyata 20 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Inggris adalah 70. Dan 4 siswa mendapatkan nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian A. Penilaian acuan patokan. B. Penilaian acuan normal. C. Penilaian objektif. D. Penilaian terpadu. E. Penilaian menyeluruh. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang ya. Jawaban yang tepat adalah yang kunci jawabannya adalah A. Pembahasannya, penilaian acuan patokan atau PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan didasarkan pada batas kelulusan KKM. Penilaian acuan normal atau PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dengan kelompok. Kalau penilaian terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi. Kalau objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Kalau yang ini, berarti jawabannya adalah penilaian acuan patokan atau PAP yang didasarkan pada batas kelulusan KKM. Jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman. Silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru dan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dibuat oleh guru, sedangkan silabus dibuat oleh satuan pendidikan. E. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran, sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang iya, jawaban yang tepat adalah yang A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. KI dan KD dikembangkan dari standar kompetensi lulusan, silabus dikembangkan dari KI dan KD, sementara RPP mengembangkan KD ke dalam indikator pencapaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. RPP disusun oleh masing-masing guru, sedangkan silabus dikembangkan oleh Kemendikbud. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Oke ya teman-teman, ayo kita bahas soal berikutnya. Dalam pembelajaran di kelas,
Seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah apersepsi materi. Tujuan apersepsi materi adalah A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. B. Merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. Melakukan pengelompokan submateri agar mudah dipahami peserta didik. D. Merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. E. Menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang iya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Apersepsi mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Oke, teman-teman, tujuan apersepsi adalah mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini ya, teman-teman. Oke, ayo kita bahas soal berikutnya. Seorang guru, sebelum melaksanakan pembelajaran, mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran, lalu menyusun tujuan pembelajaran, hal ini termuat dalam A. Silabus pembelajaran, B. Rencana pelaksanaan pembelajaran, C. Rencana penilaian pembelajaran, D. Analisis KI dan KD, E. Program semester. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang iya. Jawabannya adalah yang B. Indikator dan tujuan pembelajaran adalah komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada silabus, tidak terdapat indikator dan tujuan pembelajaran. Oke ya teman-teman, bisa dipahami ya? Ayo kita bahas soal berikutnya. Dalam merancang silabus, alokasi waktu diperhatikan. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar, hal yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Minggu efektif tiap semester, B. Alokasi waktu mata pelajaran, C. Memilih metode pembelajaran, D. Jumlah standar kompetensi-kompetensi dasar per semester, E. Tingkat kerumitan dan keluasan materi. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang ya. Jawabannya adalah yang C. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu dengan memperhatikan A. Minggu efektif per semester, B. Alokasi waktu mata pelajaran, C. Jumlah standar kompetensi-kompetensi dasar per semester, D. Membagi alokasi waktu per jumlahan SK, KD, dengan memperhatikan tingkat kerumitan dan keluasan materi. Jadi, materi untuk pemilihan metode pembelajaran tidak penting ya teman-teman untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar. Oke, teman-teman. Untuk alokasi waktu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar ada 4 ya teman-teman. Oke, kita bahas soal berikutnya. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E.
memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang mana? Iya, jawaban yang tepat adalah yang D. Manfaat pemahaman landasan pendidikan itu ada dua. Satu, pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Yang kedua, meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Dalam suatu pembelajaran, diperoleh data banyaknya siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Saintifik, D. Deduktif, E. Induktif. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat apa ya? Ya, yang tepat adalah yang C. Saintifik. Mengapa demikian? Kalau konstruktif, itu adalah membentuk konsep sendiri. Kalau kontekstual, yaitu membuat pembelajaran bermakna. Kalau saintifik, membuat pembelajaran aktif, siswa yang aktif. Kalau deduktif, pakem konsep dan berpikir logis. Kalau induktif, yaitu terampil dalam membuat kesimpulan. Jadi, kalau banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran ke pembelajaran saintifik agar siswa aktif. Oke ya teman-teman, pembelajaran aktif itu adalah menggunakan metode saintifik. Ayo, kita bahas soal berikutnya. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. APE, alat permainan edukatif, C. Flip chart, D. Foto, E. Gambar. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Iya, jawabannya adalah A. Bagan. Karena Bagan merupakan media yang membantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut. Kalau flip chart, lembaran kertas yang berisi gambar, diagram huruf atau angka, tujuannya menghemat waktu menulis di papan tulis. Kalau APE atau alat permainan edukatif merupakan alat-alat permainan yang dirancang dan dibuat untuk menjadi sumber belajar agar mendapat pengalaman pelajaran. Pengalaman ini akan berguna meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak yang meliputi aspek fisik atau motorik, emosional, sosial, bahasa, kognitif, dan moral. Biasanya kalau APE itu berada di tingkatan TK atau PAUD, gitu ya. Karena kalau PAUD atau TK, perkembangan anaknya harus sesuai dengan fisik atau motorik, emosional, sosial, bahasa dan kognitif dan moralnya yang harus ditekankan pada aspek-aspek itu.
Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe video ini. Kalau bermanfaat, tolong di-share ya. Jangan lupa ya, like dan subscribe video ini dan support kami untuk terus berkembang dan nantikan materi-materi pembelajaran P3K selanjutnya. Oke, saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.